sekali. Terima kasih kawan-kawan relawan Agus Silvi. Ini berapa lama nih Mas Agus Po Silvi latihannya? Apa setiap hari? Mereka selalu menyemangati juaranya agar setiap saat. Alhamdulillah. Tadi sebelum kita jeda kita membahas soal kemacetan. Tadi Mas Agus bergerilya kemana? Hari ini tadi di sekitar Jakarta Selatan saja. Dari Jakarta Selatan bagaimana perjalanannya ke Kebun Sirih? Ya cukup macet, Kalau biasalah. tadi Bu Silvi bilang lompat-lompat. Mas Agus, ngomong-ngomong tadi gerilya tadi pasti ada pertanyaan dari masyarakat. Keluhan apa aja sih yang selama ini Mas Agus keluhan dari masyarakat? Terutama soal kemacetan Mas Agus. Yang jelas mereka tentu berharap ke depan bisa lebih baik lagi kondisi transportasi di Jakarta. Kita tahu memang Jakarta tidak didesain untuk belasan juta penduduk. Tetapi ada cara-cara yang harus kita lakukan untuk bisa mengurangi dampak kemacetan. Yang pertama masalahnya sekarang ini kan dari totalitas pengguna jalan raya, itu 93% adalah kendaraan pribadi. Baik roda 2 maupun roda 4. Hanya 7% share dari pengguna itu adalah transportasi umum. Oleh karena itu, ke depan kita harus semakin meningkatkan kapasitas dan juga kualitas transportasi publik yang ada di Jakarta. Ini kita berbicara intermoda, artinya seluruh yang ada di Jakarta saat ini. Tentu kita tingkatkan lagi untuk busway, ya Transjakarta, kemudian kita juga percepat pembangunan LRT, MRT, sekaligus juga kita ingin terus mengembangkan semangat dan juga mindset agar masyarakat lebih berpihak dengan kendaraan umum. Tentu harus ada insentif yang baik. Artinya jika transportasi umum itu lebih aman, tidak terjadi kecelakaan, kemudian tidak terjadi gangguan teknis, ataupun aman dari kriminalitas, kemudian juga nyaman dan affordable ataupun terjangkau oleh seluruh masyarakat dan juga tepat waktu. Ini akan memberikan insentif secara baik kepada masyarakat untuk lebih menggunakan kendaraan umum. Selain itu kita juga ingin menghadirkan sistem yang lebih terintegrasi antar moda transportasi umum, termasuk hub-hub ataupun titik-titik penghubung yang semakin baik dan terjangkau. Kemudian juga kita ingin semakin mengembangkan para pengguna sepeda, artinya harus ada jalur khusus yang dibangun untuk mereka bisa berkendaraan sepeda dengan baik dan aman. Tapi diserobot sepeda motor kan ya Mas Agus? Ya, jangan sampai diserobot sepeda motor, termasuk pejalan kaki. Biar santai, Mas Agus sama Pak Silvi, persilakan duduk. Oke. Boleh sambil duduk aja biar lebih santai lagi kita, biar asik. Mas Agus, kalau saya kan warga Jakarta nih. Ya. Mas Agus kebetulan salah satu calon. Melihat kondisi tata kelola transportasi di Jakarta sejauh ini seperti apa, Mas? Adakah kesalahan, kekurangan, atau mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki lagi, Mas? Ya. Seperti apa kira-kira? Ya, tentunya duduk aja nih kita. Boleh, duduk diri aja. silakan. Kalau mau berdiri silakan, duduk silakan, pokoknya nyamannya aja. Bagaimana aja deh. nyamannya aja, Mas? Iya, kita harus tingkatkan secara keseluruhan ya. Apa yang sudah baik untuk kita lanjutkan. Dan itu komitmen kami tidak anti apa yang sudah berjalan. Tentu paradigma yang kami bawa adalah continuity, kesinambungan. Apa yang sudah baik kita lanjutkan. Tetapi tentu kita juga harus selalu mencari apa yang bisa kita tingkatkan dan sempurnakan. Itulah paradigma kami yang kedua, perubahan atau change. Dan di sini kita melihat bahwa memang transportasi umum belum optimal betul dikelolanya, manajemennya. Traffic management juga masih bisa ditingkatkan. Kita ingin benar-benar menghadirkan fasilitas-fasilitas umum bagi masyarakat Jakarta sehingga mereka lebih nyaman dan memilih sekali lagi untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadinya. Oke, tadi Mas Agus sempat menyebutkan bahwa akan menambah feeder busway. Ya. Apakah sudah ditentukan titik-titik mana saja yang kira-kira nanti akan ditempatkan jalur busway baru? Karena kita lihat sekarang sudah cukup banyak ya feeder busway. Apakah sempat menengok pada saat gerilya? Ya, kita melihat tentunya dan tidak mungkin saya jelaskan satu persatu di sini, tetapi yang jelas masih ada koridor busway yang perlu kita bangun lagi, kita tuntaskan. Itu pertama. Kemudian kita juga ingin sekali lagi pada akhirnya semakin berpihak pada upaya untuk memindah bukan road based tetapi rail based ya, atau car based menjadi rail based transportation. Ini juga dengan lebih mengembangkan lagi transportasi massal yang lebih bisa mengangkut banyak masyarakat kita.
Kita juga tahu bahwa salah satu hal yang bisa dilakukan segera adalah terjadinya crossing antara kereta api dan mobil itu juga sering sekali menyebabkan kemacetan yang parah. Ini perlu dilakukan upaya-upaya untuk membuat underpass ataupun flyover sehingga tidak terjadi kemacetan yang parah di titik-titik tersebut. Oke, dari visi misi Mas Agus dan Pak Silvi ada satu yang menarik menurut saya itu parkir vertikal. Bisa dijelaskan seperti apa nanti bentuknya parkir vertikal dan diletakkan di mana, Mas Agus? Iya, Gedung-gedung. parkir vertikal itu artinya kita kan tahu sendiri sekarang di jalan-jalan itu sering sekali macet dan sangat padat karena banyak sekali yang parkir di pinggir jalan, tidak teratur. Nah, kita harus cari dan juga mengkonvert gedung-gedung yang ada yang tentunya setelah kita tinjau secara langsung di lapangan sehingga parkir itu dalam gedung dan bisa menghemat lahan yang ada di Jakarta yang kita tahu semakin sempit begitu. Jadi nanti tidak ada lagi razia parkir liar seperti itu, Mas Ya Agus. mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Dan yang penting juga adalah enforcement ya. Kalau dikatakan memang tidak boleh parkir di situ ya tentunya kita berharap ada tindakan yang tegas begitu. Dan tidak pilih kasih, artinya sanksi ataupun diterapkan dengan baik karena kita ingin sekali lagi membangun masyarakat DKI Jakarta yang juga berdisiplin. Artinya itu semua juga kembali kepada diri kita. Kita kadang-kala sering sekali mengeluh macet dan lain sebagainya, tapi pada saat kita menggunakan kendaraan, seringkali kita juga kurang bertanggung jawab dan juga suka sembarangan. Nah, inilah pentingnya juga selain kita tentunya memperbaiki infrastruktur yang sudah ada, menata kembali manajemen traffic secara keseluruhan, tetapi juga engage people ataupun kita mengajak seluruh masyarakat untuk lebih tertib dan disiplin dalam berkendaraan. Baik, selain membangun kotanya juga membangun manusianya. Bang Harus, Opik, harus. serius banget nih Bang Opik. Jawabannya luar biasa. Abis ini Bang Opik di segmen selanjutnya ternyata Mpok Silvi ini punya bakat terpendam loh. Oh iya? Kita lihat Apa nanti itu? bakat terpendam Mpok Silvi apa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.